Kabar mengejutkan berasal dari Menteri Sosial yang baru, Ibu Tri Risma hari ini, yang menyatakan bahwa kedepannya tidak akan ada lagi bantuan sosial dalam bentuk tunai. Nah, berarti bantuan sosial dalam bentuk tunai akan dihapus. Bagaimana info selengkapnya? Simak terus, jangan di skip pada penjelasan video berikut ini. Assalamualaikum sahabat YouTube, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, diberikan rezeki, dimudahkan segala urusan dan usahanya. Amin. Sahabat YouTube, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai kabar yang mengejutkan dari Menteri Sosial yang baru, yakni Ibu Risma, di mana kedepannya bantuan sosial dalam bentuk tunai sudah tidak akan ada lagi. Nah, bagaimana penjelasan atau informasi selengkapnya? Simak terus ya, jangan di skip. Simak terus dan tonton terus video ini sampai habis agar tidak terjadi gagal paham. Oke? Sebelum saya melanjutkan informasi ini, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sahabat YouTube semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sahabat YouTube suka dengan video ini. Oke sahabat YouTube, kita lanjutkan informasinya bahwa beberapa hari yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan ada 6 menteri yang direshuffle atau digantikan. Salah satunya adalah Menteri Sosial kita, di mana sebelumnya Menteri Sosial dijabat oleh Bapak Juliari P. Batubara yang tersandung dengan dugaan korupsi. Kemudian diganti dengan PLT, Menteri Sosial Bapak Muhadjir Effendi, dan kemudian kemarin itu Menteri Sosial yang baru sudah dilantik dan langsung mulai bekerja. Siapa dia? Yakni Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini. Nah, dalam keterangan yang dihimpun dari beberapa media, dalam sambutannya Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini, atau yang biasa dikenal dengan Ibu Risma, bahwa menyatakan kedepannya tidak akan ada atau tidak akan memberikan bantuan langsung tunai dan digantikan secara elektronik. Nah, jadi ini perlu digarisbawahi. Maksudnya tidak akan ada lagi bantuan sosial dalam bentuk tunai atau bantuan sosial dalam bentuk tunai itu akan dihapus dan digantikan secara elektronik. Untuk apa? Untuk menghindari adanya penyelewengan dalam bantuan sosial yang dikucurkan oleh kementeriannya. Nah, ini jadi menghindari korupsi ya di kubu kementerian. Kemudian Ibu Risma mengatakan di kepemimpinannya nanti semua akan menggunakan teknologi informasi sehingga semuanya bisa transparan, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial. Salah satu contoh dengan bantuan PKH yang dananya atau bantuannya bisa langsung ditransfer ke rekening ATM para penerima manfaat masing-masing. Jadi tidak rawan dikorupsi. Nah, jadi kalau memang bantuan dari dulu, kalau dalam bentuk tunai itu memang rawan dikorupsi. Apalagi kalau dipaket-paketkan dalam bentuk sembako seperti di kasus paket sembako untuk wilayah Jabodetabek atau DKI Jakarta. Nah, jadi intinya penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu selanjutnya tidak perlu membutuhkan campur tangan dari orang ketiga atau pihak ketiga. Jadi tidak ada tender ke PT yang lain ya. Nah, demikian disampaikan Ibu Risma usai melakukan serah terima jabatan dari PLT Menteri Sosial Muhadjir Effendi kepada dirinya
di Kementerian Sosial di Jakarta pada hari Rabu kemarin tanggal 23 Desember 2020. Nah, ini menurut Risma berkata seperti ini. Kita tidak akan ada bantuan cash. Jadi bantuan langsung kita akan hapus semua transaksi online. Jadi kita tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan teknologi dan informasi sehingga bisa dilihat siapapun. Jadi intinya bantuan sosial dalam bentuk tunai ini akan digantikan dengan teknologi dan informasi atau transaksinya secara online atau bisa ditransfer langsung ke rekeningnya. Nah, seperti itu ya sahabat YouTube. Kemudian Risma masih ingin mempelajari dulu masalah yang ada di Kementerian Sosial. Ke depan Ibu Risma itu akan memaksimalkan teknologi dan informasi sehingga semuanya bisa terpadu. Nah, kemudian Ibu Risma juga akan menggandeng pihak ketiga, yakni perguruan tinggi. Nah, ini disebutkan dalam pidatonya itu bolak-balik ya, bahwa perguruan tinggi ini akan digandeng. Nah, ini yang difokuskan. Sebagai apa? Sebagai evaluator dalam mempermudah kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial. Sebetulnya belum tahu krusialnya, tapi dengan sistem teknologi dan informasi, asal inputnya masuk itu cepat sekali. Contoh, berapa yang meninggal dengan TI itu langsung gugur, kemudian berapa yang masuk, permasalahannya berapa yang masuk. Nah, ini berarti Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di bidang kependudukan. Jadi dalam teknologi itu kan pasti nanti akan otomatis siapa yang meninggal itu sudah tidak akan lagi mendapatkan bantuan. Kemudian siapa yang pindah itu tetap, apabila masih miskin berarti kan haknya tetap mendapatkan bantuan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada data yang semrawut di Kementerian Sosial. Nah, seperti itu ya sahabat YouTube. Jadi intinya ke depan bantuan sosial dalam bentuk tunai itu sudah ditiadakan alias diganti secara elektronik atau mungkin bisa secara perbankan seperti bantuan yang lain seperti PKH. Itu kan dananya langsung masuk atau ditransfer ke rekening ATM KKS KPM masing-masing. Jadi sangat minim sekali adanya penyelewengan dana bantuan sosial. Nah, seperti itu sahabat YouTube. Dengan juga menggandeng perguruan tinggi yang sudah ahli ya di bidangnya sebagai upaya nanti juga pembinaan dan pemberdayaan terhadap para penerima bantuan sosial agar masyarakat itu masyarakat tidak bergantung kepada bantuan, agar bisa nantinya bisa mandiri dan meningkatkan taraf hidup atau ekonominya. Oke sahabat YouTube, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.